Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Fatirul Jannah dengan NIM 0993062368. Di sini saya akan membuat tugas akhir, yaitu video untuk mempresentasikan PPT untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Keamanan Informasi. Di sini saya telah membuat PPT, yaitu di mana di dalamnya ada beberapa topik mengenai keamanan informasi. Topik yang dibahas pada kesempatan kali ini yaitu apa sih pentingnya keamanan informasi, lalu aspek keamanan informasi, lalu ancaman keamanan informasi, dan yang terakhir regulasi dan standar dari keamanan informasi. Sebelum kita masuk ke topik keamanan informasi, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih definisi dari keamanan informasi itu? Keamanan informasi sendiri adalah perlindungan data dan sistem informasi dari ancaman baik internal maupun eksternal untuk menjaga kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability. Hal ini mencakup berbagai proses, teknologi, dan kebijakan yang dirancang untuk mencegah akses, perubahan, atau perusakan yang tidak sah terhadap informasi. Nah, di sini kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu pentingnya keamanan informasi. Yang pertama ada mencegah kebocoran data sensitif. Yang dimaksud dari mencegah kebocoran data sensitif adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi informasi penting atau rahasia dari akses, penggunaan, atau distribusi yang tidak sah. Lalu, yang kedua yaitu melindungi privasi pribadi dan organisasi. Yang dimaksud dari melindungi privasi pribadi dan organisasi adalah langkah-langkah untuk menjaga informasi sensitif agar tidak diakses, digunakan, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu, yang ketiga ada memastikan kelangsungan operasional bisnis. Di sini, yang dimaksud dari memastikan kelangsungan operasional bisnis adalah proses untuk menjaga agar aktivitas bisnis tetap berjalan tanpa gangguan yang signifikan meskipun menghadapi risiko atau tantangan. Yang keempat ada mencegah kerugian finansial. Langkah-langkah ini digunakan untuk melindungi aset, pendapatan, dan stabilitas keuangan dari risiko yang dapat menyebabkan kerugian. Lalu yang kelima ada perlindungan reputasi. Upaya ini digunakan untuk menjaga nama baik, citra, dan kepercayaan publik terhadap individu, organisasi, atau perusahaan. Lalu yang keenam ada inovasi dan pertumbuhan. Pengembangan teknologi, strategi, dan kebijakan baru untuk melindungi data dari ancaman yang semakin kompleks. Nah, contoh kasus dari pentingnya keamanan informasi adalah kasus kebocoran data Tokopedia di tahun 2020. Pada tahun 2020, sekitar 91 juta data pengguna Tokopedia bocor dan dijual di forum gelap. Data yang bocor ini meliputi nama, email, dan informasi pribadi lainnya. Kejadian ini menyebabkan kerugian besar dalam bentuk reputasi dan meningkatkan kekhawatiran pengguna terhadap keamanan platform. Di sini memungkinkan reputasi Tokopedia tersebut rusak dikarenakan kebocoran data yang dialami oleh Tokopedia dikarenakan meliputi nama, email, informasi pribadi itu telah tersebar, telah diambil oleh pihak tidak berwenang. Maka dari itu reputasi dari si Tokopedia ini jadi hancur. Itulah mengapa pentingnya keamanan informasi pada suatu organisasi atau bisnis. Lalu topik yang kedua yaitu aspek keamanan informasi. Ada berapa sih aspek keamanan informasi tersebut? Di sini saya menjelaskan hanya ada 3 aspek keamanan informasi, yaitu yang pertama confidentiality atau kerahasiaan, lalu yang kedua ada integrity atau integritas, lalu yang ketiga ada availability atau ketersediaan.
Yang dimaksud dari confidentiality atau kerahasiaan adalah mengamankan data agar hanya pihak yang berwenang dapat mengakses. Contohnya seperti penggunaan enkripsi atau misal kalau contoh sekecilnya saja di WA kita itu kita gunakan sidik jari atau misalnya kita kasih pola atau pin agar mungkin seseorang yang tidak kita kenali atau seseorang yang mungkin belum memiliki izin sama kita membuka data pribadi kita. Lalu yang kedua ada integrity atau integritas. Memastikan data tetap akurat dan tidak berubah tanpa otorisasi. Contohnya yaitu digital signature. Lalu yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Yang dimaksud dari availability atau ketersediaan ini adalah memastikan informasi tersedia saat dibutuhkan. Contohnya disaster recovery plan. Lalu kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu ancaman keamanan informasi. Di ancaman keamanan informasi ini ada dua, yaitu ancaman internal dan ancaman eksternal. Ancaman internal ini contohnya seperti kelalaian karyawan. Karyawan yang tidak memahami prosedur keamanan dan terjadi celah dalam sistem. Contohnya mengklik tautan berbahaya di email. Maka dari itu mungkin ada sebagian dari perusahaan atau suatu bisnis karyawan itu harus mengikuti pelatihan dulu untuk masuk ke sebuah pekerjaan tersebut. Jadi untuk karyawan di perusahaan tersebut harus mengikuti pelatihan agar tidak melakukan hal di luar standar operasional perusahaan tersebut. Maka dari itu adalah sebuah peraturan keamanan informasi di perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada penyalahgunaan akses oleh orang dalam. Pihak internal yang memiliki akses data dapat menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Contohnya pengambilan data pelanggan untuk dijual. Nah, maka dari itu mungkin kita harus lebih berhati-hati terhadap orang. Ya mungkin kita kenal dekat dengannya. Namun tidak semua orang yang dekat dengan kita adalah orang yang baik dengan kita. Maka dari itu kita harus tetap berhati-hati untuk tidak mempercayakan seluruh data pribadi atau data perusahaan kita kepada orang lain yang benar-benar kita kenali. Karena nanti bisa jadi orang tersebut akan melakukan hal yang tidak sesuai SOP, contohnya adalah mengambil data pelanggan untuk dijual atau hal lainnya. Lalu yang kedua ada ancaman eksternal. Ancaman eksternal di sini ada 4, yaitu malware, phishing, DDoS, dan hacking. Malware sendiri adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mencuri data. Contohnya virus, ransomware, spyware. Lalu yang kedua ada phishing. Phishing sendiri adalah serangan yang mencoba menipu pengguna agar memberikan data sensitif seperti password. Contohnya email palsu yang menyerupai layanan resmi. Atau untuk zaman sekarang ini terkadang ada WhatsApp ya. WhatsApp tapi situsnya tidak resmi. Nah, tapi dia mengatasnamakan misalnya Bank BRI atau mengatasnamakan Shopee, padahal itu bukan situs asli dari Shopee atau Bank BRI. Nah, mungkin kalau di situ untuk orang yang awam atau orang yang tidak mengetahui tentang keamanan informasi, jadi orang tersebut akan tertipu oleh chat-chat dari situs-situs tersebut, padahal situs tersebut tidak asli, maksudnya tidak resmi dari situs yang aslinya. Lalu yang ketiga ada DDoS atau Distributed Denial of Service. Yang dimaksud DDoS di sini adalah membanjiri server dengan trafik palsu sehingga layanan menjadi tidak tersedia. Contohnya, serangan terhadap situs e-commerce selama hari belanja besar. Atau yang kemarin ada suatu masalah di universitas negeri, saya lupa di universitas negeri apa, itu tiba-tiba waktu mahasiswa ingin memilih program studi, tiba-tiba akses universitas tersebut menjadi tidak sesuai dengan nama program studi. Jadi program studinya itu namanya aneh-aneh, bukan sesuai program studi yang dimiliki oleh universitas tersebut. Lalu yang terakhir ada hacking. Hacking ini sendiri adalah upaya oleh pihak eksternal untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem. Contohnya adalah eksploitasi celah keamanan pada aplikasi web. Dampak dari ancaman keamanan informasi yaitu yang pertama ada kerugian finansial, yaitu biaya penyelesaian sistem atau kehilangan pendapatan. Ya mungkin dampak dari keamanan informasi tersebut sendiri, jikalau ada data yang dicuri, maka kita akan mengalami kerugian finansial karena terkadang si hacker atau si pencuri data tersebut ingin mengambil uang. Maka dari itu
Jikalau kita ingin data kita kembali, maka harus membayar terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada kehilangan data. Data yang dicuri atau rusak dapat menghambat operasi. Keamanan informasi itu kan digunakan untuk mengamankan data-data pribadi milik kita. Nah, jika data itu hilang, maka kita tidak bisa melanjutkan operasi yang kita miliki. Misalnya di suatu perusahaan kita memiliki data pelanggan, namun data pelanggan tersebut telah dicuri oleh orang yang tidak berwenang. Maka dari itu kita tidak bisa melakukan pengecekan data pelanggan secara berkala atau seperti cara-cara yang lainnya. Yang ketiga ada penurunan kepercayaan pelanggan. Kebocoran data dapat merusak reputasi perusahaan. Seperti contoh tadi di Tokopedia, kerusakan data pelanggan telah dicuri seperti nama, email atau informasi pribadi lainnya. Di situ pelanggan akan kecewa dengan Tokopedia dikarenakan informasi pelanggan seperti informasi yang penting ya, itu informasi penting, informasi pelanggan telah dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Maka dari itu reputasi dari Tokopedia tersebut jelek dikarenakan orang-orang telah menilai bahwa Tokopedia tidak bisa menjaga keamanan informasi atau informasi pribadi yang dimiliki oleh pelanggan di Tokopedia tersebut. Lalu yang terakhir ada potensi tuntutan hukum. Ketidakpatuhan terhadap regulasi keamanan data dapat menyebabkan tuntutan hukum. Nah, lalu topik yang terakhir yaitu regulasi dan standar keamanan informasi. Sebelum kita masuk ke topik yang terakhir, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu regulasi dan standar dari keamanan informasi. Regulasi sendiri adalah hukum atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur untuk mengatur praktik keamanan informasi. Standar sendiri adalah pedoman yang ditetapkan untuk membantu organisasi dalam mengimplementasikan praktik keamanan informasi yang efektif. Regulasi dan standar ini sangat penting untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi dalam organisasi. Nah, di sini kita akan membahas regulasi keamanan informasi terlebih dahulu. Regulasi keamanan informasi terdapat dua, yaitu GDPR atau General Data Protection Regulation dan UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Apa sih yang dimaksud GDPR itu? GDPR ini adalah regulasi yang berlaku di Uni Eropa yang bertujuan untuk melindungi data pribadi warga Uni Eropa. Fokus utama dari GDPR ini adalah hak individu atas data pribadi mereka dan kewajiban organisasi untuk menjaga keamanan data. Pelanggaran dapat dikenai denda hingga 20 juta euro atau 4% dari total pendapatan global. Lalu yang kedua ada UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi UU PDP ini berlaku di Indonesia untuk melindungi data pribadi warga negara. UU PDP mengatur pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi. Sanksi pada UU PDP ini meliputi denda administratif dan pidana bagi pelanggar. Lalu standar keamanan informasi. Standar keamanan informasi di sini ada 3, yaitu yang pertama ada ISO atau IEC 27001, lalu yang kedua ada NIST Cyber Security Framework, dan yang ketiga ada PSI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard. Apa sih yang dimaksud dari ISO atau IEC 27001 ini? Yang dimaksud adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System atau ISMS. Fokus dari ISO ini adalah identifikasi risiko keamanan informasi, implementasi kontrol untuk mengurangi risiko, audit reguler untuk memastikan efektivitas kontrol, dan yang terakhir adalah organisasi yang mematuhi standar ini dapat memperoleh sertifikasi ISO atau IEC 27001. Lalu yang kedua ada standar keamanan informasi NIST Cyber Security Framework. NIST ini dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST DAS). Kerangka kerja yang digunakan oleh NIST ini digunakan untuk mengelola risiko keamanan cyber melalui yang pertama yaitu melalui mengidentifikasi aset dan risiko. Yang kedua protect, mengimplementasikan langkah pencegahan. Yang tiga detect, memonitor ancaman. Yang keempat merespon insiden, dan yang terakhir adalah recover untuk memulihkan sistem setelah insiden.
Dan yang terakhir, standar yang terakhir adalah PSI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard. Standar keamanan untuk organisasi yang menangani data kartu pembayaran. Persyaratan utama dari PSI DSS ini adalah melindungi data pemegang kartu melalui enkripsi, mengontrol akses ke data sensitif, dan melakukan audit dan pemantauan berkala terhadap jaringan. Nah, apa sih manfaat dari kita mematuhi regulasi dan standar keamanan informasi? Yang pertama, manfaatnya adalah mengurangi resiko ancaman keamanan informasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perlindungan data mereka, dan memenuhi persyaratan hukum untuk menghindari sanksi. Di sini di suatu perusahaan atau organisasi maupun pribadi kita sendiri, kita harus mematuhi regulasi dan standar keamanan informasi di negara kita sendiri. Tujuannya itu sangat penting untuk diri kita sendiri. Tujuannya digunakan untuk melindungi data pribadi kita, meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk suatu bisnis atau suatu perusahaan, dan memenuhi persyaratan hukum agar tidak mendapatkan sanksi dari negara tersebut. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana keamanan informasi adalah elemen penting di era digital untuk melindungi data dari ancaman internal dan eksternal, dan menerapkan 3 aspek utama, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Ancaman seperti phishing, ransomware, dan kelalaian karyawan dapat menimbulkan dampak serius pada bisnis dan reputasi organisasi. Regulasi seperti GDPR dan UU PDP memberikan kerangka hukum yang kuat. Sementara, standar seperti ISO atau IEC 27001 dan NIST Cyber Security Framework membantu organisasi membangun sistem keamanan yang andal. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat dan mematuhi regulasi, organisasi dapat mengurangi risiko, menjaga kelangsungan bisnis, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perlindungan data mereka. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.